Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Fatmah, CGP Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Di sini saya bersama dengan Ibu Trionisa. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik. Di sini pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan di kelas dan juga mengevaluasi pembelajaran siswa-siswa Ibu di kelas. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di pembelajaran nanti apa saja, Bu? Oke, baiklah. Di sini untuk tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, menentukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian menyusun teks laporan hasil observasi yang objektif. Kemudian yang ketiga itu mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Area pengembangan yang hendak dicapai apa, Oke, untuk area pengembangan yang ingin dicapai di sini adalah untuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi atau pengamatan, baik dari internet maupun dari hasil observasi langsung. Baik, strategi yang dipersiapkan Ibu untuk mencapai itu apa? Nah, untuk strategi di sini yaitu memberikan gambaran umum tentang bagaimana menyusun teks laporan hasil dari observasi dan bagaimana mempresentasikan dengan baik hasil dari observasi tersebut. Baik, jadi nanti saya akan melihat apakah siswa-siswa Ibu nanti mampu membuat teks informasi tersebut ya, Bu ya. Nah, untuk metode pembelajaran yang digunakan kira-kira untuk di sini apa? Untuk metode pembelajarannya yaitu adalah berkelompok. Jadi saya menggrouping anak-anak di kelas itu menjadi 3 kelompok. Nah, untuk nantinya mereka menghasilkan sebuah teks laporan di dalam pembelajaran ini. Baik, jadi diskusi kelompok ya, Bu ya. Nah, untuk model pembelajaran yang digunakan apa, Bu? Oke, untuk di sini untuk model pembelajaran adalah project based learning. Nah, karena mereka menghasilkan 2 produk di sini. Yang pertama yaitu membuat clipping dari teks laporan tersebut. Yang kedua adalah membuat laporan dari hasil observasi secara langsung. Jadi ada project based learning ya, Bu ya, menghasilkan produk. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan yang akan Ibu lakukan nanti, Bu? Oke, itu di tanggal 29 Oktober. Kemudian yang pengamatan langsung itu di 5 November karena kita melakukan sebuah kunjungan BMKG. Nah, jadi di situ anak-anak nanti membuat teks laporan. Baik, nanti semoga berhasil ya, Bu ya. Nah, Alhamdulillah. kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Ibu rasakan? Oke, di sini yang saya rasakan tercerahkan untuk bagaimana sih kita bisa lebih memberikan motivasi kepada siswa kita, terutama untuk materi ini seperti itu. Baik, nanti kita bertemu lagi untuk percakapan pasca observasi. Setelah ini terima kasih banyak Ibu Tri. Baik, terima kasih juga. Baik, demikianlah percakapan praobservasi saya bersama Ibu Trionisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, gitu terus. Oke, baik. Menyambung presentasi kemarin, ini yang belum kelompok siapa lagi diri ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil dari observasi teks prosedur atau teks laporan hasil dari observasi. Baik, untuk kelompoknya Riri maju untuk mempresentasikan clippingnya. Tiga aja ya.
Langsung kita tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bersangkutan Muhammad Fakih Naufal, Nur Ifa, saya Rika Fisa dan akan dipresentasikan. Akan mempresentasikan mengenai teks laporan hasil observasi. Ini kami mengangkat 3 tema. Pertama, mengungkap kehidupan kucing, fisik, kebiasaan dan perilakunya. Yang kedua, sampah dan fungsinya. Dan yang ketiga, tumbuhan kacang hijau. Maka saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi mengenai kehidupan kucing, fisik dan kebiasaan. Kucing atau Velociraptor adalah salah satu hewan peliharaan yang populer di seluruh dunia. Mereka termasuk ke dalam kelompok mamalia karnivora dan sering ditemukan di lingkungan rumah atau liar. Kucing memiliki berbagai karakteristik fisik dan perilaku yang menjadikannya unik sebagai hewan pendamping manusia. Hewan ini dikenal dengan gerakan yang lincah, penglihatan tajam, dan kemampuan bergerak. Memiliki tubuh fleksibel dan berotot dengan panjang 46 sampai 61 cm dan berat 37 kg tergantung jenisnya. 3 sampai 7 kg tergantung jenisnya. Kucing juga tidur 12 sampai 16 jam per hari dan gemar bermain serta berburu secara alami. Kucing adalah peliharaan yang cerdas dan mandiri dengan fisik yang fleksibel dan kemampuan tubuh yang baik. Mereka sangat adaptif di lingkungan rumah maupun liar, memiliki pola makan karnivora serta memperlihatkan perilaku sosial yang dapat menempatkan mereka dengan manusia. Kucing juga sangat cocok sebagai hewan peliharaan karena sifatnya penyayang dan mudah beradaptasi dengan kehidupan manusia. Oh iya, jadi di teks laporan hasil observasi ini ada 3 jenis. Pertama itu deskripsi umum, kedua deskripsi bagian, dan terakhir ada kesimpulan. Kemudian lanjut mengenai sampah dan fungsi. Sampah yang dibuang dengan sembarang adalah beban bagi bumi. Mari bersama menjaga kebersihan. Sampah adalah material sisa atau buangan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, baik domestik maupun industri. Sampah dapat berupa benda padat, cair, atau gas yang tidak lagi berguna dan perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di lingkungan perkotaan, penanganan sampah menjadi masalah utama karena produksi sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas. Selain itu, sampah juga dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya. Sampah rumah tangga. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah seperti sisa makanan, kemasan plastik, dan bahan-bahan lain yang sudah tidak terpakai. Sampah industri. Sampah yang dihasilkan oleh aktivitas industri, termasuk limbah bahan kimia, logam berat, dan material bekas produksi. Sampah medis. Sampah yang berasal dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, atau laboratorium. Jenis sampah ini sering kali mengandung bahan-bahan berbahaya dan memerlukan penanganan khusus. Jadi, sampah adalah hasil dari aktivitas manusia yang membutuhkan penanganan yang tepat untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Lanjut, penjelasan tentang pertumbuhan kacang hijau akan dilakukan oleh Nur. Kacang hijau atau Vigna radiata merupakan salah satu jenis tanaman kolong-kolongan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tumbuhan ini terkenal karena pertumbuhannya yang relatif cepat dan mudah ditanam, serta memiliki
kandungan nutrisi yang tinggi. Kacang hijau biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan dapat tumbuh baik di berbagai kondisi lingkungan. Observasi ini bertujuan untuk mengamati proses pertumbuhan kacang hijau selama beberapa hari, mulai dari biji hingga munculnya tunas, dengan harapan dapat mempelajari lebih lagi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pengamatan pertumbuhan kacang hijau terdiri dari 4 tahap utama. Biji kacang hijau direndam selama 12 jam, memicu proses inhibisi yang menyebabkan biji menyerap air dan membesar. Tahap kedua dimulai 2-3 hari. Setelahnya di mana radikula atau akar pertama keluar dari biji, menunjukkan perkecambahan yang cepat dalam kondisi lembab. Tahap ketiga pada hari kelima hingga ke-7, tunas mulai muncul di permukaan tanah dengan batang dan daun pertama yang menunjukkan cepat, dipengaruhi oleh cahaya dan suhu. Pada tahap keempat, sekitar hari ke-10, daun sejati mulai tumbuh, memaksimalkan fotosintesis variasi tingkat cahaya, menunjukkan bahwa tanaman yang terkena cahaya langsung pada tumbuh lebih baik daripada yang berada. Dari hasil observasi dan eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kacang hijau dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti air, cahaya, dan suhu. Proses perkecambahan hingga pertumbuhan daun terjadi secara bertahap dan dapat diamati dengan jelas dalam waktu kurang dari 2 minggu. Melalui pengamatan ini, kami semakin memahami bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi proses biologis tanaman, sekaligus membangkitkan rasa ingin tahu lebih lanjut tentang cara kami beradaptasi dalam kondisi. Ya, yang dapat kami sampaikan, apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 2 sama 3, satu-satu ya pertanyaannya. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Izin bertanya ya. Berapa berat kata kunci? Berat kata kunci itu tergantung jenisnya, jadi bisa dari 3 hingga 7. Kalau kucing yang besar itu apa? Kucing yang ukuran besar, badannya besar itu ada Maine Coon. Maine Coon dia dari mana ya? Jadi dia ukurannya, kalau makanannya sama vitaminnya cocok, itu bisa gede banget. Coba kalian lihat aja di Instagram atau googling Maine Coon. Itu jenis kucing yang memang ukurannya besar. Kalau kucing kampung kan dia kecil ya, palingan berapa kilo, tapi kalau itu bisa kayak hampir 5 kilo. Oke, next kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Lihat yang mau jalan ke lagi yang ditanyakan. Belum, satu lagi. Kelompok 3. Ayo. Jihan siapa lagi? Jadi ayo, ada yang ditanyakan? Ada 3 objek buat tadi dulu. Pertama ada tentang kucing, kedua sampah, ketiga ada kacang hijau. Banyak yang bisa dijadikan objek pertanyaan dari 3 objek pengamatan ini. Yuk. Tapi apa? Lihat. Saat kita membuang sampah sembarangan, ada dampak negatifnya seperti mengakibatkan banjir dan lingkungan sekitar menjadi kotor. Oke, bisa diterima? Oke, baik. Ditutup dulu ya. Tidak. Apa yang dapat disimpulkan dari materi proyek ini? Apa? Ada yang bisa menjelaskan kesimpulannya? Yuk, siapa? Angkat tangan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Riri? Dilan? Oke, Rizka? Apa Jihan?
Riri ambil kesimpulan dari menyajikan teks laporan hasil observasi untuk proyek ini. Ya, Riri bisa ditunjukkan. Kesimpulannya mengenai menyajikan teks laporan hasil observasi adalah bahwa proses ini melibatkan kemampuan kita untuk mengomunikasikan informasi dengan jelas, padat, dan menarik. Nah, pastinya ketika kita melakukan sebuah observasi atau pengamatan, observasi itu bisa disebut sebagai pengamatan. Nah, berarti kita ada sebuah proyek yang ingin dilakukan. Misalnya nih, yang akan kita hadapi minggu depan, kita akan kemana? Kunjungan ke BMKG. Nah, di Di belakang sana mungkin itu anak-anak kita bapak melakukan saya sebuah sudah lawan sih. pengamatan atau observasi terhadap Ada mau apa yang ada apa? di kantor Ada BMKG. Nah, kemarin apa aja alat-alat yang ada di sana? Kita udah searching kemarin. Ada apa? Ada alat untuk apa? Apa namanya? Kita melihat perkiraan cuaca, apalagi curah hujan dan lain sebagainya. Nanti kita akan melakukan observasi atau pengamatan minggu depan, yaitu pelaksanaan di tanggal 5 November. Pas 1 minggu lagi ya. Nah, seperti janji ibu kemarin, deadline ibu besok itu membuat format laporan observasi. Ya. Nah, besok ibu sampaikan untuk formatnya. Nah, nanti di sana kalian melakukan observasi atau pengamatan kecil. Istilahnya ini seperti pra penelitian. Nah, kalau orang ingin melakukan penelitian, itu otomatis dia melakukan sebuah observasi terlebih dahulu untuk mengetahui objek apa yang akan dia kaji. Nah, misalkan kelompoknya Lila itu tadi mengangkat tentang hasil observasi dari pertama lingkungan kucing, habis itu kemudian tentang sampah, dan yang ketiga tadi adalah tentang tanaman atau kacang-kacangan. Nah, apa aja sih yang dibahas di sana? Apa aja keterangan yang bisa kalian jelaskan? Nah, contohnya apa sih dampak dari sampah? Dampak dari apa tadi? Dampak negatif dari pembuangan sampah, yaitu bisa merusak lingkungan, kemudian apalagi menyebabkan terjadinya banjir, penyakit, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini berarti bisa dipahami untuk melakukan sebuah observasi atau pengamatan kecil. Baik, ada yang ditanyakan sejauh ini? Kita sudah selesai untuk presentasi. Ada yang ditanyakan seputar observasi? Oke, ibu mau tanya nih, untuk sejauh mana atau sebanyak apa pemahamannya? 10 sampai 100 tentang hasil observasi atau teks laporan hasil observasi. 10 sampai 100 ada di berapa? Berapa? Wih, 95. Wih, keren sekali. Luar biasa ya. Kalau Syifa berapa, Syifa? Ya, Syifa ini diam-diam baik. 80. Tapi sudah lumayan lah ya, 80. Paham tapi ya? Oke, kalau Apip berapa, Apip? Wih, keren. 3 ya. Lila berapa, Lila? Oke, mantap. Berarti hampir nih ya, hampir sempurna. Rifka berapa, Rifka? 80. Yang lain yang nih. Jihan berapa, Jihan? Oke, Jihan kemarin dicoplos untuk kelompok Jihan karena
pertama kali kumpul ya. Dan 10. Terus siapa nih? Bisa? Berapa persen? Berapa persen? Berapa ratingnya? Oke, berarti Ibu ambil kesimpulan untuk menyajikan teks laporan hasil observasi, kalian sudah berada di fase berhasil ya. Untuk di fase ini berarti kita nanti bisa melanjutkan ke bab berikutnya. Nah, baik, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Oke, baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pas habis pembahasan mulai. Istirahat kayak kita. Belum 5 menit. Harapan dapat mempelajari lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Pengamatan pertumbuhan kacang hijau terdiri dari 4 tahap utama. Pada tahap pertama, biji kacang hijau direndam selama 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Fatma, selamat pagi Ibu Tri. Pertama-tama untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tri yang sudah membantu Ibu Fatma dalam pelaksanaan tugas pengimbasan apa yang sudah Ibu Fatma pelajari dalam program Guru Penggerak diimbaskan kepada Ibu Tri. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini merupakan awal dari proses kolaborasi antara rekan-rekan sejawat. Mungkin dari kegiatan yang kemarin banyak yang bisa diceritakan, banyak yang bisa dibahas. Mudah-mudahan nanti setelah pembahasan ini kita mendapatkan titik terang atas permasalahan, atas solusi yang dapat diberikan. Oke, ulun serahkan kembali kepada Ibu Papa. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ulun buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Fatma, CGP Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Nah, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dibersamai oleh pengajar praktik Bapak Arif Rahman dan juga rekan sejawat Ibu Triyunisa. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, terkait observasi yang sudah kita laksanakan ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kembali. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Baiklah, untuk perasaan saya setelah pembelajaran di kelas, terutama setelah presentasi, saya merasakan happy. Karena apa? Karena anak-anak bisa melakukan dan mengaplikasikan apa yang sudah mereka laksanakan, yaitu tugas untuk mengumpulkan hasil teks observasi, kemudian mereka presentasikan di depan kelas. Baik, jadi sangat senang sekali ya Bu ya perasaan Ibu. Nah, kira-kira percakapan kita kali ini Ibu ingin mendapatkan apa nih? Oke, yang pasti saya ingin mendapatkan yang pertama yang pastinya adalah motivasi bagaimana kedepannya agar kita bisa melakukan pembelajaran lebih efektif lagi. Baik, berarti perbaikan ya Bu ya, harapannya. Bagaimana nih perasaan Ibu ketika ada supervisor kemarin, saya di belakang mengikuti Ibu di kelas? Perasaan saya yang pertama alhamdulillah baik dan bahagia, karena itu merupakan sebuah supervisi ya juga sekalian ya. Alhamdulillah baik. Baik, berarti senang Bu ya, Senang. tidak tegang. Tidak. Alhamdulillah. Oke. Nah, kira-kira Ibu bisa menceritakan kembali proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu Bu, seperti apa? Oke, baiklah. Untuk proses pembelajaran yang telah kita laksanakan kemarin, yang pertama sebelumnya itu anak-anak saya grouping menjadi 3 kelompok. Nah, yang kelompok 1, kelompok 2 itu sudah sebelumnya presentasi. Kemudian yang kemarin itu adalah kelompok terakhir. Nah,
proses pembelajaran dari awal itu anak-anak mengumpulkan terlebih dahulu teks prosedur hasil observasi mulai dari internet hingga sampai terjun langsung ke lapangan seperti itu. Nah, kemudian hasilnya adalah mereka membuat sebuah clipping dan juga laporan. Baik, jadi dari pembelajaran yang telah Ibu laksanakan itu sudah tercapai ya, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan sesuai dengan catatan saya. Dan juga kemarin itu proses pembelajaran PJBL-nya juga sudah terlihat yang Ibu gunakan sebagai modal pembelajaran Ibu, dan juga metodenya juga sudah terlihat, yaitu diskusi berkelompok ya Bu ya, dan juga presentasi secara berkelompok. Nah, kira-kira nih Bu, ada hambatan nggak yang Ibu laksanakan di pembelajaran kemarin? Oke, baik. Yang pasti hambatan di dalam pembelajaran itu saya lihat ada sedikit hambatan ya, terutama dari jaringan internet. Karena kita di sini belum tersedia untuk jaringan internet terkhusus untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu hanya mengharapkan kuota pribadi. Jadi ketika anak-anak tidak memiliki kuota, mereka bingung harus minta tethering dari teman-teman yang lain. Jadi itu menurut saya hambatannya untuk mereka melakukan googling di internet. Baik, berarti kemarin itu Ibu pembelajarannya memerlukan internet ya Bu ya, tetapi ada kendala siswanya belum memiliki koneksi internet, beberapa siswa ya Bu ya. Nah, kira-kira dari hambatan yang Ibu rasakan itu, solusi yang akan Ibu lakukan bagaimana Bu solusinya? Oke, yang pertama solusi yang saya lakukan adalah ketika pembelajaran itu solusi yang paling harus cepat kita lakukan adalah memberikan mereka tethering. Nah, bisa tethering dengan guru, bisa tethering dengan sesama teman, seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya sekolah harusnya memfasilitasi itu, seperti itu. Jadi ada beberapa kapasitas yang harus diberikan jaringan internet kepada anak-anak didik. Baik, jadi tadi solusinya yang pertama Ibu memberikan tethering ya Bu ya, atau rekannya yang lain juga memberikan tethering, atau solusi yang kedua sekolahan itu memberikan fasilitas berupa internet. Jadi itu solusi yang Ibu harapkan ya Bu ya, dari rekan temannya sendiri dan juga dari sekolah. Baik, kira-kira untuk proses pembelajaran berikutnya yang ada hambatan tadi, untuk mengatasi hambatan itu secara cepat Bu, maksudnya itu kan kalau mengharapkan dari sekolah mungkin perlu pengusulan dulu ya kan. Nah, kira-kira alternatif lain tadi selain tadi menyediakan internet, apakah siswanya ada di apa ya, mungkin diberikan arahan terlebih dahulu atau bagaimana Bu? Oke, kalau untuk agar solusi itu cepat diberikan, otomatis sebelum pembelajaran itu dilakukan, otomatis saya harus sounding dulu kepada anak-anak agar mempersiapkan jaringan internet yang baik. Otomatis mereka juga harus harus menyiapkan kuota internetnya dia sendiri, agar ketika pembelajaran itu dimulai itu tidak terjadi lagi hambatan tersebut. Baik, luar biasa sekali hambatan yang sudah Ibu kemukakan dan juga solusi yang sudah Ibu sudah diberikan ya, yaitu tadi siswa sendiri yang menyediakan terlebih dahulu untuk pembelajaran berikutnya. Baik, harus disonding terus. Baik, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan hari ini? Alhamdulillah cukup memberikan pandangan untuk saya sendiri secara pribadi dan juga untuk sekolah juga agar bisa lebih lebih bijak lagi untuk menyikapi kendala-kendala tersebut. Untuk menyikapi kendala tersebut, kira-kira nanti langkah yang akan Ibu lakukan ke sekolah bagaimana Bu? Kan tadi ada hambatannya. Iya. Oke, langkah dari hambatan ini mungkin kita akan mengajukan alangkah lebih baiknya wifi juga disediakan untuk siswa-siswa kita. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti solusi yang Ibu harapkan dan kita harapkan juga bisa tercapai ya Bu ya. Baik.
terima kasih. Hari ini kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Nanti kita berbincang-bincang kembali Bu ya di pertemuan berikutnya jika ada nanti permasalahan yang ingin disampaikan. Oke. Baik. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama pengajar praktek dan juga rekan sejawat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.